Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak Pindun Dani selaku guru pembimbing dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Ar-Rahman. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai berpikir kritis dan mencintai efek. Perkenalkan, saya Kalina Rizky, absen 21. Saya Ainun Nina Putri Aulia, absen 2. Saya Rani Pengadelia, absen 33. Saya Muhammad Saudat, absen 27. Saya Akmal, absen 5. Dan saya Fatir Mahmud, absen 14. Dan kami dari kelas 11-9. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk benar-benar memaksimalkan potensi akal dan fungsi otaknya. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi juga mampu memilah dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang yang berpikir kritis akan selalu mencari kejelasan dari suatu hal, menelusuri hakikat atau kebenaran sebuah fakta dengan teliti dan seksama. Dalam Islam, sikap ini dikenal dengan istilah tabayun, yaitu memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mengambil kesimpulan. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, tapi juga agar hasil pemikiran tersebut bisa membawa kebaikan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, berpikir kritis itu ibarat filter bagi pikiran kita, supaya apa yang kita yakini dan lakukan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebenaran. Ciri-ciri dari berpikir kritis. Yang pertama, tidak mudah percaya. Yang kedua, sering bertanya atau menyelidiki sesuatu. Yang ketiga, terbuka pada pendapat orang lain. Dan yang keempat, berani menyampaikan pendapat dengan alasan yang baik. Yang ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu meneliti kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya. Yang kedua, bertanya saat tidak mengerti atau tidak paham pembelajaran. Dan yang ketiga, menganalisis dua atau lebih pendapat sebelum mengambil keputusan. Saya Akmal, saya akan menjelaskan tentang memahami Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pada ayat 190, pada inti ayat itu adalah menjelaskan bahwa pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas bagi orang-orang yang berakal. Lalu inti dari ayat 191 itu menjelaskan bahwa orang-orang berakal adalah mereka yang senantiasa mengingat nama Allah dalam keadaan seperti berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka juga senantiasa memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, terutama penciptaan langit dan bumi, serta menyadari bahwa semua itu tidaklah sia-sia, melainkan diciptakan dengan hikmah dan tujuan tertentu. Mereka kemudian berdoa agar dijauhi dari siksa neraka. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 mengajarkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta harus dipikirkan secara akal sehat, bukan hanya dibaca secara harfiah. Orang-orang beriman, khususnya ulul albab, adalah mereka yang selalu berpikir ciptaan Allah dalam kondisi apapun. Mereka yang memiliki hati dan nurani yang bersih, mereka yang selalu berpikir kritis, objektif, bermanfaat bagi diri sendiri, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ayat ini mendorong kelompok berpikir dalam masyarakat agar terhindar dari informasi sesat dan lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dalil dan hadis berpikir kritis. Yang pertama, Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Ayat ini mendorong manusia untuk menggunakan akalnya untuk merenungkan ciptaan Allah, menganalisis dan mengambil hikmah dari tanda-tanda kebesarannya. Nah, proses berpikir inilah
yang merupakan inti dari berpikir kritis, yaitu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan memohon perlindungan dari siksa neraka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Bukhari halaman 18 tentang berpikir kritis. Nah, apa sih isi kandungan dalam hadis ini? Yang pertama, membimbing kita agar selalu berpikir kritis dan berpikir positif. Yang kedua, dilarang memikirkan zat Allah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menjadikan kesadaran berilmu. Yang keempat, berpikir itu ada batasannya. Nah, kenapa sih berpikir kritis itu ada batasannya? Berpikir kritis dalam Islam itu sangat dianjurkan, tapi memiliki batasan yang perlu dipahami. Nah, batasannya terletak pada keyakinan dasar yang tidak boleh dipertanyakan dengan akal semesta. Artinya, orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi diri dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedang, orang yang lemah akalnya adalah mereka yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Isi kandungan di dalam hadis tersebut bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang pandangannya jauh ke depan, tidak hanya berhenti sampai kehidupan di dunia ini saja, tetapi menembus batas dinding alam dunia hingga sampai kehidupan yang kekal di akhirat. Tentu hal ini terjadi kepada orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya, saya akan menjelaskan mengenai kisah turunnya Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Jadi pada suatu malam Rasulullah SAW sedang bersolat malam dan ia ditemukan oleh Bilal sedang menangis. Lalu sampai dengan waktu azan menjelang subuh, ia masih menangis dan Bilal bin Rabah pun bertanya kepada Rasulullah mengapa ia masih terus menangis padahal dosanya telah diampuni. Lalu Rasulullah pun menjawab bahwasanya beliau ingin bersyukur kepada Allah karena pada malam itu Allah telah menurunkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan beliau menekankan bahwa kita jangan hanya membacanya saja melainkan kita harus menerapkan dan menelaah ayat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan istilah dalam berpikir kritis. Yang pertama, ada al-fiqh atau berpikir, yaitu kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, wahum atau kesalahan manusiawi, jika tidak didukung bukti atau buktinya lemah. Yang ketiga, pada donna atau dugaan, jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan. Selanjutnya ada syak atau keraguan, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang. Yang terakhir ada atau ilmu, jika pengetahuan itu didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kesimpulannya adalah dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menekankan bahwa berpikir kritis adalah bagian dari iman. Dengan mengamati dan merenungi alam semesta, seorang akan menemukan bukti keesaan Allah, memahami tujuan hidup, dan juga terhindar dari kesesatan. Islam memuliakan akal dan menggunakannya untuk mencari kebenaran dalam bentuk ibadah. Berpikir kritis juga salah satu cara menggunakan akal secara sehat untuk mencari kebenaran, memperkuat iman, dan menjalani hidup dengan hikmah. Dalam Islam juga memuliakan akal dan ilmu, serta melarang ketidaktahuan, kebodohan, dan juga taklid buta. Saya akan menjelaskan apa itu ulil albab. Jadi ulil albab itu adalah orang-orang berakal yang selalu mengingat Allah dan merenungi ciptaannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka berperan sebagai teladan dalam ilmu dan akhlak, memberi solusi atas masalah sosial dengan bijak, serta menjaga keseimbangan antara zikir dan fikir. Ulil albab juga mendorong budaya berpikir kritis, menegakkan kebenaran, dan menjadi penggerak perubahan positif menuju masyarakat yang cerdas, adil, dan berakhlak. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengertian semangat mencintai iptek. Iptek merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semangat mencintai iptek adalah sikap positif yang membuat seseorang terdorong untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menggunakan ilmu serta teknologi dengan bijak. Sikap ini penting karena iptek bukan hanya membantu kita mencapai kemajuan diri, masyarakat, dan bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, mengembangkan iptek sejalan dengan perintah untuk mencari ilmu. Dengan memahami ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kita bisa lebih mengapresiasi kebesaran Allah melalui ciptaannya, meningkatkan kualitas hidup, dan menjadikan iptek sebagai alat untuk memperkuat iman. Jadi, semangat untuk mencintai iptek bukan hanya untuk kemajuan dunia, tetapi juga untuk meraih keberkahan dan manfaat di akhirat kelak. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari semangat mencintai iptek.
Yang pertama, rajin menuntut ilmu. Yang kedua, menggunakan iptek untuk kebaikan. Yang ketiga, tidak sombong dengan ilmu. Yang keempat, berpikir kritis dan terbuka. Dan yang kelima, menjaga nilai-nilai Islam. Contoh nyatanya, yang pertama, rajin menuntut ilmu. Misalnya, seseorang rajin belajar sains dan teknologi karena ingin bermanfaat bagi umat dan menjadi amal jariah. Yang kedua, menggunakan iptek untuk kebaikan. Misalnya, seseorang ahli IT membuat aplikasi Al-Quran digital agar mudah diakses oleh banyak orang. Di sini saya akan menjelaskan potongan ayat dari surat Ar-Rahman ayat ke-33. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwasannya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada jin dan manusia kelak di akhirat nanti, dan mereka juga tidak akan mampu untuk menembus penjuru langit. Jika ada manusia yang mampu untuk menembus beberapa planet, maka itu hanya bagian kecil dari seluruh luasnya alam semesta. Kita juga harus menyadari bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus meningkatkan rasa keimanan kepada Allah. Jadi semakin luas ilmu pengetahuan, maka semakin dekat kita kepadanya. Seluruh ilmu pengetahuan juga akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Didahulukan itu kepada jin karena mereka memiliki kemampuan untuk menembus luar angkasa. Hadis ini menjelaskan pentingnya ilmu, pengetahuan, dan peran besar para ulama dalam menjaga serta menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, dan Buya Hamka menjadi sosok teladan karena perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Wafatnya para ulama berdampak besar karena hilangnya ilmu dan semakin sedikitnya teladan yang layak diikuti. Nah, hal ini menyebabkan munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan. Sehingga penting bagi umat untuk selektif dan memilih guru dan ilmu yang dipelajarinya. Baik, selanjutnya yang terakhir kita masuk kesimpulan semangat mencintai iptek. Jadi, semangat mencintai iptek adalah sikap positif untuk terus belajar, berpikir kritis, dan memanfaatkan ilmu serta teknologi secara bijak demi kemajuan diri, masyarakat, dan bangsa. Dalam Islam, mencari dan mengembangkan ilmu adalah perintah yang dapat memperkuat iman. Karena melalui iptek kita bisa memahami kebesaran ciptaan Allah dan kebesaran ciptaan kebaikan dunia maupun akhirat.